Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyus shalihin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimahullah. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan keringanan langkah sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu syiar agama kita, yaitu sholat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita, baik yang wajib atau yang sunnah, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari buku yang kami tulis yang berjudul Arba'una Hadisan Ma Min Muslim, 40 hadis tentang Ma Min Muslim. Jadi setelah dilihat hadis-hadis Nabi, ada 40 hadis lebih. Teks awal hadis Nabi itu katanya, kalimatnya Ma Min Muslim. Dan ini isinya memotivasi kita untuk melakukan ibadah-ibadah. Jadi arba'una hadisan ma min muslim kami terjemahkan 40 hadis jalan menuju surga. Karena kalau kita amalkan apa isi hadis ini menjadi pahala bagi kita. Hadis pertama, ini ada 40 hadis. Nah, berapa hadis yang sempat itu yang kita baca. Hadis yang pertama, haddatsana Abul Walid haddatsana Abu Awanah an Qatadata an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa kalau kita mendengar kajian hadis itu yang dibaca nama sahabat saja. Misalnya an Abi Hurairah, an Abdullah bin Mas'ud, an Rasulillah. Misalnya an Anas ibni Malik an Rasulillah. Tapi ada sebenarnya sederet nama-nama yang mereka ini merupakan ikut andil sehingga hadis itu sampai kepada kita. Seperti hadis yang kita baca ini riwayat Imam Al-Bukhari. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Bukhari dari Bukhara, bukan orang Arab. Ada disiarkan di internet. Jadi waktu dahulu Presiden kita Soekarno ingin datang ke Moskow kalau tak salah. Presiden Soekarno menelpon presiden di sana. Aku mau datang ke negara tuan. Jadi orang Moskow tadi presidennya gembiralah. Karena presiden kita pada waktu itu kan ya harum namanya. Silakan datang, begitulah kira-kira oleh orang Moskow tadi. Tapi kata Presiden Soekarno, saya mau datang ke negara tuan dengan catatan cari dulu kuburan Imam Al-Bukhari.
Orang itu kan tidak muslim. Jadi mendengar permohonan Insinyur Soekarno ini, mereka berusaha. Jadi dikerahkannya lah seluruh prajuritnya, ajudannya untuk mencari di negara mereka itu di mana kuburan Imam Al-Bukhari. Dicari, namanya orang itu kafir, yang dicari ulama, tidak dapat. Jadi diteleponnya lagi presiden kita, Pak Soekarno, Presiden Soekarno, sudah kami cari-cari, tidak jumpa kuburan yang saudara maksud Imam Bukhari itu. Kata presiden kita, kalau tidak jumpa, saya tidak jadi ke negara Tuhan. Makin orang itu semangat, dicari orang itu lagi. Rupanya jumpalah kuburan Imam Al-Bukhari di satu tempat yang tidak begitu diperhatikan, tidak dipandang orang. Orang pun takut lewat situ karena hutan. Karena Presiden Soekarno minta itu dibugarkan, lalu mereka perbaiki, mereka bersihkan, mereka bangun indah. Setelah selesai, barulah mereka telepon presiden kita, Presiden Soekarno, yang saudara minta sudah kami siapkan. Barulah presiden kita datang ziarah ke kuburan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Itu sejarah yang tak bisa dilupakan. Gara-gara Presiden Soekarno lah makanya kuburan Imam Bukhari bagus sekarang. Begitu juga pernah terjadi di Mesir. Jadi Al-Azhar di Mesir itu pernah mau ditutup oleh Anwar Sadat kalau tak salah, antara Anwar Sadat atau Jamal Abdul Nasir. Mau dia tutup. Kata Presiden Soekarno, jangan tutup, tidak boleh ditutup Al-Azhar. Akhirnya tak ditutup dan alhamdulillah sekarang tetap ada, usianya sudah lebih dari 1000 tahun. Nah, Imam Al-Bukhari seorang ulama hadis, dia mendapatkan hadis yang akan kita bacakan ini dari gurunya namanya Abul Walid. Makanya kata Imam Bukhari, haddatsana Abul Walid, menceritakan kepada kami oleh Abul Walid. Abul Walid ini mendengar hadis ini dari gurunya namanya Abu Awanah. Abu Awanah ini mendengar hadis ini dari gurunya namanya Qatadah. Qatadah mendengar hadis ini dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik mendengar hadis ini langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut sanad hadis. Jadi hadis itu tidak mungkin langsung dari Imam Al-Bukhari ke Rasulullah, tidak jumpa orang itu. Dari mana ceritanya? Maka oleh karena itu dikatakan al-isnadu minad din, silsilah sanad orang-orang ini bagian dari agama. Artinya bisa dipertanggungjawabkan bahwa memang yang akan kita bacakan ini memang diucapkan Nabi dahulu. Kenapa tahu? Karena didengar sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik kan tak jumpa dengan kita, ada muridnya namanya Qatadah. Qatadah kan tak jumpa sama kita, ada muridnya Abu Awanah. Abu Awanah kan tak jumpa sama kita, ada muridnya Abul Walid. Abul Walid pun tak tanda kita siapa, ada muridnya Imam Al-Bukhari. Oleh Imam Bukhari ditulisnya lah hadis ini di bukunya. Itulah yang kita baca sekarang ini. Ini sedikit tentang kenapa bisa hadis Nabi itu sampai kepada kita tanpa ada perubahan, tanpa ada pengurangan, tanpa ada penambahan, berbeda dengan Zabur, Taurat dan Injil. Al-Quran dijaga Allah, hadis pun terjaga dengan sebab sanad atau orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis tadi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin gharasa gharasan fa akala minhu insanun aw dabbatun illa kana lahu shadaqah." Tadi sudah kita sampaikan bahwa 40 hadis ini ada kata-kata ma min muslim. Itu tadi. Ma min muslim. Tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman lalu buah tanaman tadi dimakan manusia atau dimakan hewan.
dia tanam mangga, dia tanam jambu, dia tanam jeruk, lalu dimakan orang. Ada orang mencuri sambil lewat sambil diambil jeruk tadi, sambil lewat sambil diambilnya mangga tadi. Kebetulan mangga tadi udah mau masak di tepi jalan, sambil lewat sambil diambil, mencuri lah ya. Atau buah yang ditanam seseorang tadi, seorang muslim tadi, dimakan hewan. Ada hewan burung yang makannya. Illa kana lahu shadaqah, itu menjadi sedekah bagi orang yang menanam. Ini kan pahala, jalan menuju surga. Seorang petani yang menanam padi, lalu dia panen. Biasanya kan tak semua itu dipanen kan, ada tersisa itu padi-padi itu, dimakan burung. Seberapa banyak, seberapa bulir padi yang dimakan burung tadi, itu sedekah bagi petani. Semakin banyak sedekah bagi si petani tadi, dia dapat pahala. Jadi tidak ada ruginya orang yang menanam tanaman, orang yang berbuat kebaikan. Kalaupun tidak dia yang memakan yang dia tanam tadi, orang lain mungkin diminta, mungkin dicuri, atau bahkan hewan sekalipun yang memakan, Allah membalas itu sebagai sedekah bagi dia. Kalaupun dicuri orang misalnya, dia berdosa karena mencuri, kita berpahala karena diambil harta kita, dia ambil milik kita tanpa ada hak. Tentu kalau kita ikhlas, kalau tidak ikhlas ya tentu tidak jadi pahala. Nah, ini hadis yang pertama memberikan dorongan kepada kita jangan berhenti berbuat baik walaupun tidak kita yang menikmati. Jangan berhenti berbuat amal soleh walaupun orang tidak membalasnya dengan yang kita harapkan. Kadang kita berbuat baik tapi menurut orang masih tak baik. Jangan karena hinaan, cacian, omongan orang, perbuatan baik itu kita tinggalkan. Tak boleh. Karena kita berbuat bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kedua, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abu Awanah, wa haddatsani Abdurrahman ibnu Mubarak, haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah, rawahul Bukhari. Ini hampir sama dengan hadis yang pertama. Imam Al-Bukhari mendapat hadis ini dari gurunya Qatadah bin Sa'id. Qatadah mendapat hadis ini dari Awanah. Awanah mendapat hadis ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik langsung mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman atau bertani akan suatu pertanian lalu memakan akannya oleh burung, dimakan burung jagung tadi. Ya mohon maaf, dimakan B2 ubi tadi. Ya tanam ubi, dimakan B2, tidak ada lagi hasilnya. Atau dimakan oleh manusia, ada orang lewat diambilnya jagung tadi, atau hewan yang lain, kecuali adalah baginya sebagai sedekah. Nah, sedekahlah itu bagi orang yang menanam tanaman tersebut. Hadis ini riwayat oleh Imam Al-Bukhari. Jadi banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan orang yang menanam sesuatu lalu dimakan orang, dicuri orang, atau dimakan burung, atau dimakan hewan lain, itu sedekah bagi dia. Artinya hadis ini sangat kuat sekali. Hadis berikutnya
Haddatsana Musa haddatsana Abdul Aziz bin Muslim haddatsana Sulaiman an Ibrahim At-Taimi anil Harith bin Suwaida an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslim yusibu adza maradin fama siwahu illa hattallahu sayyiati kama tahuttu syajaratu waraqaha rawahul Bukhari. Tidaklah seorang muslim tertimpa satu penyakit. Ada orang sakit, dia sakit kecuali Allah gugurkan dengan sebab sakitnya itu akan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Tidaklah seorang muslim, orang yang muslim sakit lalu dia bersabar, dia ridha, kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Makanya sakit itu bagi orang yang beriman untuk menggugurkan dosa dan meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kita lihat orang yang rajin ke masjid, rajin beribadah, solehlah, tiba-tiba sakit 1 tahun, tidak bisa kemana-mana, di tempat tidur, setahun dia sakit. Mungkin Allah ingin menggugurkan dosa-dosanya. Mungkin Allah ingin meninggikan derajatnya nanti di sorga. Mungkin Allah ingin agar dia ini dapat pahala sabar. Karena kalau kita tidak pernah sakit, tidak pernah ditimpa musibah, nanti catatan amal kita tidak ada pahala sabar. Pahala syukur semua, pahala tawakal, pahala ikhlas, pahala tawadhu, pahala sabar tidak ada. Padahal Allah menyatakan innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Kita tidak pernah pula kena musibah. Makanya kena musibahnya kita, adanya ujian dalam hidup kita, positif thinking kita, berhusnuzon, baik sangka kepada Allah. Mungkin ada dosa kita yang kita lupa beristighfar, dengan musibah ini kita bersabar, dihapuskan Allah. Nah, inilah enaknya orang yang beriman. Ketika dia sehat bersyukur, pahala. Ketika sakit bersabar, pahala. Ketika senang syukur, pahala. Ketika susah bersabar, pahala. Tidak ada yang tidak pahala. Tapi kalau yang tak beriman, tak berilmu, ketika senang kufur nikmat, neraka. Ketika sakit tidak sabar, neraka juga. Ketika sehat, tidak bersyukur, tidak mau ke masjid, tidak mau beribadah, kufur nikmat. Ketika sakit, makin tak mau beribadah. Sehat saja dia tak mau ke masjid, apalagi sudah sakit. Berarti celakalah orang yang tidak mau menggunakan syukur pada tempatnya dan sabar pada tempatnya. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, kalaupun ada sakit yang Allah timpakan kepada kita, bukan Allah menzalimi kita, bukan Allah tidak sayang kepada kita. Nabi Ayub 70 tahun sakit. Nabi Ayub alaihissalam 70 tahun sakit, dia bersabar. Jadi sengaja Allah buat ada nabi itu yang sakit supaya ada contoh bagi kita. Ada nabi yang kaya, Nabi Sulaiman, supaya ada contoh bagi orang kaya. Ada yang yatim piatu, supaya ada contoh bagi yatim piatu. Nabi Muhammad SAW, nabi kita yatim piatu. Ada nabi yang ketika mudanya digoda oleh perempuan, oleh wanita, supaya ada contoh bagi anak-anak muda, bahwa dahulu ada seorang pemuda yang bernama Yusuf alaihissalam yang menjaga imannya sekalipun orang menawarkan diri kepadanya.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hadis yang keempat, haddatsana Yaqub bin Ibrahim, haddatsana Ibnu Aliyah, haddatsana Abdul Aziz bin Suhaibah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yamutu lahu salasatun minal waladi lam yablughul hintsa illa adakhalahu Allahul jannah bi fadli rahmati iyyahu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tidaklah seorang muslim, ma min muslim, tidaklah seorang muslim yang meninggal baginya 3 anak. Ada anaknya meninggal 3 orang. Tapi anak tadi meninggal lam yablughul hinsa, belum dewasa. Anak-anak lah, ya dewasa kurang lebih usia 15 tahun. Meninggal 1 anaknya. 2 tahun meninggal lagi anaknya. Meninggal anaknya, ada 3 anaknya meninggal. Belum dewasa. Illa adakhalahu Allahul jannah, kecuali Allah masukkan dia ke surga, si ayah dan si ibu tadi. Bi fadli rahmatihi iyyahum, dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Orang tua yang meninggal anaknya 3 orang, dia bersabar, dia ridha, dia tidak mengeluh, tidak buruk sangka kepada Allah. Dia tetap tawakal, berserah diri. Jangankan anaknya, anak Nabi pun meninggal. Iya kan? Jangankan anak dia, anak Nabi Muhammad laki-laki tidak ada yang hidup dewasa. Semua meninggal anak-anak. Ada namanya Qasim, ada namanya Ibrahim. Ini meninggal anak-anak. Ada namanya Abdullah. Tidak ada yang usia SMP. Jadi kalau masalah anak nih, sebenarnya lebih banyak nikmat Allah kepada kita. Anak kita sampai kuliah, ya kan? Sampai punya cucu lagi dari kita, dari anak tadi. Tapi anak Nabi kita tidak sampai dewasa sudah meninggal. Artinya tidak boleh kita mengeluh sekalipun anak dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kecil dia sudah yatim piatu, punya anak laki-laki, meninggal pula 3 orang sebelum dewasa. Sabar dia, sabar orang tadi karena anaknya meninggal, Allah masukkan dia ke surga. Jadi dalam hadis ini 3, kalau 2 belum nampak kita hadisnya, apalagi 1. Nah, tapi nanti ada dalam redaksi lain. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang meninggal anak itu 2 bagaimana? Kata Nabi, 2 pun bisa memasukkan orang tuanya ke surga kalau dia bersabar. Lalu ditanya sahabat lagi, kalau 1 ya Rasul? Nabi terdiam, tidak dijawab Nabi. Nah, artinya kalau 1 belum ada jaminan. Tapi kalau 2 belum dewasa, bersabar, tidak dia tidak dia ingkar, tidak dia menggerutu, ridha dia dengan takdir Allah itu kepadanya. Nah, itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga nanti. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ada di Palestina itu seorang ibu, anaknya laki-laki 7, semuanya itu dia besarkan untuk jihad melawan orang Yahudi. Ada fotonya, anaknya sudah besar-besar. Jadi memang dia meniat melahirkan anak itu supaya membebaskan Palestina, supaya membebaskan Masjidil Aqsa yang dirampas orang Yahudi. Itulah maka dia ingin punya anak. Itu orang-orang yang mulia, kalau mereka mati syahid dunia akhirat.
Ketika dikabarkan anakmu mati, di mana meninggalnya? Melawan orang Yahudi. Senyum dia, senang dia, karena dia yakin anaknya sudah berada di dalam surga. Dia yakin anaknya menunggu dia nanti di dalam surga. Sebagaimana mereka berkumpul di dunia ini di jalan yang benar, mereka akan berkumpul di dalam surga nanti. Nah, itu ibu-ibu di Palestina begitu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hadis yang kelima, haddatsana Abu Quraibah Muhammad ibnul Ala wa Ishaq ibnu Ibrahim jami'an an Waqi' qala Abu Quraib haddatsana Waqi' an Mis'ar an Jami' bin Shaddad Abi Sahrah qala sami'tu ibna Aban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yatatahharu fayutimmat tuhura alladhi kataballahu alaihi fayusalli hadhihi shalawatil khamsa illa kanat kafaratin lima bainaha rawahu Muslim. Tidaklah seorang muslim yang yatatahhar, dia bersuci, berwudu dia, fayutimmut tahur, lalu dia baguskan wudunya. Maksud membaguskan wudu ini, sunnah-sunnah wudu dia jaga, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, cuci tangan, cuci muka, gosok gigi atau siwak, bacanya bismillah, bacanya doa setelah berwudu, sunnah-sunnah wudu dia jaga. Apalagi batas yang dibasuh. Kalau tadi basuh tangan memang betul-betul sampai ke siku, bahkan dilewatkannya di atas siku. Karena ada orang karena bajunya sempit, lengan tangan susah membukanya. Dibukanya memang tapi tidak nampak sikunya. Lalu dibasuhnya, baru dia sholat Jumat. Itu dipastikan tidak sah wudunya. Kalau siku tidak terbasuh, tidak sah wudunya. Kalau wuduk tidak sah, Jumat tak sah. Kalau Jumat tak sah, berarti dia tidak sholat Jumat. Meninggal dia, meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat Jumat. Orang fasik berarti. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak bagus bersucinya, apalagi tidak bagus mandi janabah, mandi junubnya, mana terangkat hadas kecil dan hadas besar. Kalau tak terangkat, maka semua ibadah-ibadah yang berkaitan dengan bersuci tidak sah, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi di sini, tidaklah seorang muslim yang bersuci lalu dia sempurnakan bersucinya, betul-betul dia bersuci. Dibasuhnya wajah, betul-betul dia usap batas wajah, tangan juga sampai di atas, kepala juga betul-betul disapu. Kemudian begitu telinga sunnah. Nah, ini membasuh telinga sunnah. Karena ada juga orang dipikirnya membasuh telinga itu juga wajib. Telinga sunnah, kanan kiri sunnah. Kaki pun dia basuh, dia gosok-gosok. Dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, menggosok-gosok anggota wudu ketika berwudu sunnah, supaya yakin air itu sampai kepada kulit. Nah, kalaulah seorang muslim tadi berwudu, bersuci, dia sempurnakan bersucinya, lalu dia sholat 5 waktu. Wah, dia sholat maghrib misalnya. Illa kanat kafaratin lima bainaha, kecuali sholat itu, wudu baru sholat tadi, itu menjadi kafarah, penghapus dosa-dosanya di antara sholat itu. Dia sholat maghrib, karena dia berwudu bagus, sholat dia diampuni dosanya sampai masuk waktu isya. Dia sholat isya, wudunya bagus, sempurna, diampuni dosanya sampai masuk subuh. Sholat subuh dia bagus wudunya sampai zuhur. Begitulah 5 waktu.
Makanya 5 waktu ini tidak boleh ditinggalkan, mulai dari usia dewasa sampai sakaratul maut. Kalau belum sakaratul maut wajib sholat, kecuali ibu-ibu yang haid dan nifas. Kalau kita laki-laki ini tidak ada haid-haidnya, tidak ada nifas-nifasnya, maka kalau ada laki-laki tak sholat dicurigai itu. Ada bapak-bapak pakai kumis tapi tak sholat, dibilang haid pakai kumis, ya kan? Tapi tak sholat. Apalah itu? Dibilang dewasa udah 5 anaknya, dibilang anak-anak udah 5 anaknya, tak sholat. A'udzubillah min dzalik. Orang yang sholat karena bagus wuduknya, bagus wuduk, sempurna wuduknya, diampuni Allah dosanya sampai sholat berikutnya. Sama dengan ibadah Jumat, kalau dia bagus sholat Jumat, Allah ampuni dosanya sampai masuk Jumat akan datang. Orang yang haji umroh, orang yang umroh bagus umrohnya, diampuni Allah dosanya sampai dia umroh lagi. Nah, itu ada hadis Nabi, dan hadis itu hadis sahih, hadis yang kuat. Inilah rahmat Allah kepada orang-orang yang mau beribadah. Habis dia maghrib, isya ke subuh kan lama jaraknya kan, makanya ada sholat sunnah tahajud supaya tak terlalu lama kita lalai kepada Allah. Subuh ke zuhur lama, makanya ada sholat sunnah duha supaya kita tidak lupa kepada Allah. Zuhur ke asar dekat, tidak ada sholat sunnah di antara itu. Asar ke maghrib tidak ada juga. Maghrib ke isya ada sholat awwabin. Antara maghrib dan isya sunnah kita sholat awwabin 20 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 10 kali salam, 20 rakaat. Itu antara maghrib dan isya. Itu kalau dilakukan besar pahala kita. Kecuali ada pengajian, mengajilah. Tapi kalau tak ada pengajian, bagus dicoba. Dan tidak akan berdosa kita mencobanya, berpahala malah. Nah, riwayat ini, hadis ini riwayat oleh Imam Muslim rahimahullah. Imam Bukhari dan Imam Muslim ini dulu mereka antara guru dan murid. Nah, Imam Muslim berguru kepada Imam Al-Bukhari. Tapi karena sama-sama mereka semangat mendengarkan hadis, belajar tafsir, belajar fikih, belajar ilmu agama, akhirnya Imam Muslim ini menjadi ulama tersendiri. Sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanabilah. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Ahmad. Makanya 3 mazhab ini, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah biasanya sama. Ada beberapa mereka yang sama. Tapi kalau mazhab Hanafiyah, Imam Abu Hanifah, ini memang tidak ada semacam ikatan berguru. Makanya agak beda. Nanti 3 mazhab, Maliki, Syafi'i, Hanabilah begini. Imam Malik, Imam Hanafi lain dia. Nah, itu ada seperti itu pengaruh dalam ketika menetapkan satu hukum. Nah, jadi bisa saja seorang yang dahulunya murid, karena dia rajin, karena dia semangat, akhirnya dia bisa dikatakan sama dengan gurunya. Atau bisa juga lebih pintar lebih pintar murid dari guru. Ya, dulu ada gurunya ketika dia di kampung misalnya. Lalu si murid tadi kuliah, belajar, akhirnya lebih dari segi keilmuan lah, lebih pintar muridnya dari gurunya. Bisa saja. Tapi seorang murid yang beradab tidak akan menganggap gurunya itu muridnya.
Karena dulu pernah ada seorang dosen di UIN, ketika dia mengajar di S2, mahasiswanya guru-guru dia dulu di pesantren. Akhirnya lulus semualah dia. Tak mungkin tak lulus kan? Guru awak pula murid awak, luluslah. Nah, itulah hebatnya guru. Dan itu tidak berdosa, memuliakan guru namanya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hadis berikutnya, wa haddatsani Abu Utsman an Jubair bin Nufair an Uqbah bin Amir qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min muslim yatawadda fayuhsinu wudu'ah thumma yaqum fayusalli rak'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah, rawahu Muslim. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia baguskan wudunya. Ini hampir mirip dengan hadis kelima. Kenapa Nabi memperingatkan umatnya supaya bagus wudunya? Karena ada di masa Nabi, dilihat Nabi orang yang berwudu tidak basah tumit kakinya. Lalu kata Nabi, wailun lil aqab, celakalah orang yang berwudu yang tak membasuh mata kaki. Tak dibasuhnya, tak terbasuh, asal-asalan wudu. Celakalah dia itu, kata Nabi. Maka dalam hadis ini Nabi kita mengatakan, setidaklah seorang muslim berwudu, fayuhsinu wudu'ah, dia baguskan wudunya, betul-betul dia berwudu. Tidak seperti anak-anak di pesantren. Ketika sudah azan subuh, udah azan di masjid subuh, bangun kata ustaznya. Dia pun ambil baju, ambil peci, cuci muka, langsung dia sholat. Allahu Akbar. Muka aja dicuci. Itu kalau kelas 1 SMP gitu itu biasanya. Jadi wudhu dia tak mazhab apa itu, tidak tahu. Mukanya aja basuhnya, supaya tak nampak kali dia tidur, baru dia sholat. Allahu Akbar. Habis itu tak dikodolnya lagi. Pokoknya selamat dari hukuman. Saya pernah melihat seorang ibu, nenek-nenek lah kita bilang. Nenek-nenek sudah tua 60 tahun kayaknya ada itu. Pernah saya lihat, karena berwuduk itu agak terbuka, campur laki-laki berwuduk lah. Jadi dibukanya lipat tangannya ini separuh aja. Separuh aja dibukanya. Nah, baru dia berwuduk, baru dia sholat. Dalam hati saya, ya Allah, kasihanlah nenek ini. Sudah tua begini berwuduk pun tak beres. Gimana lah ibadahnya? Tak sah sholatnya itu. Kalau tak sah, apa bekalnya menghadap Allah pada hari kiamat nanti? Dan memang kejadian di zaman Hasan dan Husain, cucu Nabi kita, ada seorang bapak-bapak berwudu. Menurut Hasan dan Husain, wudu bapak ini tidak betul, tidak sah lah. Lalu sengaja Hasan dan Husain ini cerita, Hasan, kata Husain, iya, kau tengok dulu aku berwudu. Kata si Hasan, berwudu lah kau, katanya. Jadi berwudu lah, saya lupa tak Hasan dan Husain. Berwudu lah salah satu cucu Nabi. Yang bapak tadi, karena ini cucu Nabi, ditongin juga. Gimana lah cara berwudu? Cucu Nabi, berwudu lah dia. Bagus berwudu. Kata Husain, ginilah wudu yang diajarkan kakek kita. Maksud Hasan dan Husain ini mengajari kakek ini tidak bagus wudunya. Kalau diajari kayak salah tuh. Apa kau bilang, kata dia? Kau belum lahir, aku udah lahir, kata. Tak mau dia ditunggu. Jadi cara mengajarinya, pura-pura mereka mempraktekkan wudu yang diajarkan kakek mereka Rasulullah, supaya dilihat bapak tuh, kata kakek itu, oh berarti aku tadi salah tuh, itu yang betul. Tak mungkinlah cucu Nabi salah, aku yang salah, diulanginya wudu. Itu juga satu teori bagaimana mengingatkan orang. Karena sebagian orang nih, kita ingatkan pun salah, tidak terima nih. Tadarus misalnya, itu Pak salah Pak, besok tak datang lagi dia. Tak sakit hati. Dan kenapa tak datang? Tersinggung aku Pak. Kenapa tersinggung? Disalahkan. Kalau salah pula dibiarkan, berdosa nanti Pak. Ya pokoknya tersinggung aku, kata dia. Jadi mau dia yang salah pun biarkan aja begitu. Itu yang berdosa yang tahu. Setelah dia berwuduk bagus, lalu dia berdiri sholat 2 rakaat.
dia hadirkan hatinya, dihadapkan wajahnya kepada kiblat, wajabat lahul jannah, pastilah dia masuk ke dalam surga. Ini salah satu hadis yang menyuruh kita salat sunnah wudu setelah berwudu. Habis kita berwudu, sunnah salat wudu. Habis berwudu, salat sunnah wudu. Wudu nanti sebelum tidur malam kita wudu. Salat sunnah wudu 2 rakaat baru kita tidur. Nah, itu pahala.